Mereka kerjakan dengan tulus, menunjukkan dirinya juga enggak. Ada yang di-cut, tapi Pak Anies bilang waktu itu, aku ingat banget, nggak usah ada yang di-cut, biarin semuanya tayang, karena itulah kebebasan berbicara. Guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini aneh banget guys, karena kan paslonnya kan bagi-bagi kan, paslonnya semua bagi ini bagi itu guys ya. Anies malah dibagi guys. Saya terharu lihat support dari teman-teman ini semua, karena mereka kerjakan dengan tulus, menunjukkan dirinya juga enggak, memberitahukan juga tidak. Jadi ini adalah anak-anak muda yang tulus, penuh idealisme, lalu memutuskan untuk membantu kami yang memang selama ini serba apa adanya. Dan dukungan dari mereka itu kepercayaan. Saya terharu, saya salut. Bahkan hari ini dikirimin food truck yang nggak pernah kebayang sebelumnya. Anies malah dikirimin food truck guys ya, 1 truk penuh makanan dan kopi guys. Seharusnya kan dia yang bagi-bagi, ini malah dia yang dibagi-bagi sama pendukungnya. Yang aneh banget guys, pendukungnya ini kan dia nggak menunjukkan wajah guys. Mereka itu berbagi secara ikhlas guys, apalagi pendukung K-popper yang sangat militan banget guys ya. Wow. Juga mendapat sambutan dari masa relawan pasangan capres lain yang kerap meneriakkan nama capres tersebut saat Anies tengah berkeliling di dalam pasar. Menanggapi hal tersebut, Anies mengaku tidak terganggu, bahkan menyalami masa relawan dari paslon lain. Hal ini diutarakan sesuai dengan semangat demokrasi, terutama mengenai perbedaan dalam pilihan. Dalam kampanyenya, Anies mensosialisasikan program Bansos Plus yang merupakan salah satu program unggulan dari paslon Anies Muhaimin. Nah ini lebih aneh lagi guys, ini di Batam guys ya. Jadi relawan itu guys bukan relawan Anies. Mereka itu guys meneriakkan paslon jagoannya, bukan meneriakkan Anies, karena pilihan mereka itu bukan Anies. Tapi guys yang aneh guys, Anies malah menyambut mereka dan malah menyalami mereka guys. Nah di situ aneh guys. Kenapa Anies mau melakukan itu guys? Ya kan? Ini relawan paslon lain guys, meneriakkan nama paslon lain, tapi Anies mau menyalaminya guys. Nah disitulah kehebatan dari Anies guys. Anies ini memang menunjukkan jiwa demokrasi guys ya. Dia menghormatin pendukung paslon lain guys. Dan dia juga menghormatin paslon lain, bahkan menyelaminya guys ya. Disitulah kehebatannya guys. Dia nggak malu, nggak kecewa ya kan, diteriakin paslon lain, malah dia senang guys. Itulah demokrasi menurut pikiran dia guys ya. Prabowo dan mengacungkan 2 jari ketika Anies berkampanye. Anies bilang hal itu tidak mengganggunya dan menyebut wajar dalam negara demokrasi. Normal saja, justru inilah demokrasi. Yang berbahaya itu kan kalau melarang. Kalau melarang, bahkan kalau ada banner diturunkan, lalu ada videotron dilarang, nah itu baru masalah. Berarti bener guys, apa yang diucapkan Anies ini, dia benar-benar menerapkannya di saat dia kampanye guys. Dia benar-benar nggak terganggu dan tidak memusuhi paslon yang tidak mendukung dia guys. Malah dia menganggap ini wajar. Dan sangat normal sekali ketika pemilu, pasti beda-beda pendapat dan harus dihormatin juga. Dan benar-benar dia terapkan guys saat kampanye. Jadi kan wow banget kan. Abang ini sampai 6 kali guys memeluk Anies di Papua guys. Ini bisa jadi karena budi pekerti Anies itu guys bagus saat dia berkampanye ya. Makanya dia sampai dipelukin sama pria ini guys. Jangan kan mendukung dia, pendukung paslonnya aja disalamin ya kan. Makanya orang-orang tuh banyak yang kagum sama Anies guys. Makanya tadi dapat kopi ya kan. Makanya dia beda sama paslon lain guys. Paslon lain kan bagi-bagi sembako ya kan. Dia malah dibagi-bagi sembako sama pendukungnya. Pemirsa, relawan pendukung Ganjar dari Serikat Pekerja Nasional melakukan manuver dengan mengalihkan dukungan. SPN yang sebelumnya mendukung Ganjar kini mengalihkan dukungan kepada Anies Baswedan. Sebelumnya pengalihan dukungan juga dilakukan. Ntar ya, kok cantik banget ya pembaca beritanya guys ya. Agak-agak bule sedikit guys ya. Nah inilah guys efek dari budi pekerti Anies guys. Yang seharusnya pilih paslon dia, tapi malah beralih ke pilih Anies. Itu guys efek budi pekerti. Jadi orang itu salut, takjub, kagum sama Anies guys. Karena memang dia betul-betul menerapkan ucapannya itu ya kan. Ini kan terakhir kamu roasting Pak Ganjar, kamu dituduh apa? Waktu roasting Pak Ganjar kan ketika tayangan itu cuma sedikit karena banyak yang di-cut. Jadi orang nanya, kok waktu roasting Pak Anies lu tajam banget, kritis banget, tapi waktu roasting Pak Ganjar kok melempem banget. Aku pasti buzzernya Pak Ganjar. Mau jatuhin Pak Anies gitu kan. Kok giliran sama Pak Anies tajam banget, Pak Ganjar enggak. Tapi ketika ada pertanyaan, waktu roasting Pak Anies
ada yang di-cut nggak? Aku jawab nggak ada. Karena Pak Anies yang bilang nggak usah ada yang di-cut. Protokolernya timnya memang minta ada yang di-cut, tapi Pak Anies bilang waktu itu, aku ingat banget, nggak usah ada yang di-cut, biarin semuanya tayang karena itulah kebebasan berbicara. Ketika aku jawab kayak gitu, dituduhnya sebaliknya. Nah, udah kan, ketika aku makin jawab buzzer lagi yang ada bilang, coba dong kalau berani roasting Pak Prabowo. Terus aku bilang, ya kalau bisa bikin acaranya dong. Aku undang Pak Prabowo, undang aku. Bisa nggak? Wah, lu pasti nggak berani kan, lu kan buzzer Pak Prabowo. Yo, udah keluarin dong Pak Prabowo. Nah ini lagi nemu lagi salah satu video yang bikin orang-orang takjub sama Anies guys. Jadi Pak Anies itu ketika di roasting sama Kiki ya kan, dia itu melarang untuk di-cut guys. Berarti Anies benar-benar menerapkan demokrasi guys. Dia ingin menghormati masyarakat, menghormati demokrasi, sehingga malah dia yang ngelarang Kiki jangan potong Kiki. Ini kan bikin pendukung lain itu beralih juga guys kan. Karena kelakuan Pak Anies ini guys yang bikin kagum ya kan. Akhirnya saya berangkat 2 hari kemudian berangkat ke Saung Laki. Sampai di sana ketemu sama guru-guru, ketemu sama anak-anaknya kepada mengajar. Dan itulah pengalaman tentang ketimpangan salah satunya. Dan kami memang mengirimkan banyak guru-guru di Maluku. Ada di Maluku, ada di Maluku Utara. Mereka mengajar beberapa tempat tuh gini, dari Ambon mereka nekat. Nah ini lagi salah satu yang bikin orang-orang pendukung lain tuh malah menjadi mendukung Anies guys. Karena Anies tuh selalu memberi motivasi dan memberi ilmu, mencerdaskan masyarakat melalui TikTok guys. Sampai-sampai dia tuh digelar dengan abah guys. Maksudnya adalah anak-anak Ganjar itu menjadikan Pak Anies sebagai ayah kedua guys, ayah curhat. Ini kan gila banget ini guys. Makanya guys, gara-gara ini guys, kebanyakan orang-orang TikTok Ganjar itu guys malah mendukung Anies. Bahkan sampai-sampai keluar ini guys, komunitas Anies Bobble, yaitu komunitas drakor guys yang mendukung Anies rame-rame. Malah mereka itu bagi-bagi kopi guys kepada Anies. Kenapa? Ya itu guys, karena mereka itu takjub sama Anies, kagum ya kan. Kok bisa kayak gitu? Dan Anies juga kompak melakukan kampanye dialog guys. Dia itu keliling Indonesia ya kan, melakukan kampanye dialog ya. Dia itu menerima curhatan masyarakat, semua itu diterima sama dia guys. Dan Anies kalau ditanya, dia bakal menjawabnya dengan runut, tertata, sopan, dan sangat mudah dipahami guys. Itulah yang bikin orang takjub guys. Plan and delivering actions in transportation strategies, building codes, promoting clean energy, and many. Kalau saya, mengapa saya takjub sama Anies? Karena yang ini guys, ketika dia ngomong 2 menit di depan PBB guys ya, gagasan dia langsung terima sama sekjen PBB guys. Itulah yang bikin saya salut sama dia. Kok bisa ya? Ya kan, ini kan dunia guys, bukan kaleng-kaleng, bukan nasional. Betapa dia bisa mempengaruhi orang-orang tinggi, orang-orang cerdas di PBB guys, sampai bisa mengikuti gagasan dia. Itu dia guys, kehebatan dia yang di luar Nurul, bahkan level dunia guys ya. Jadi guys, jago bicara Anies itu bukan jago bicara level nasional, tapi level internasional ya kan. Kalau Rocky Gerung, jubir-jubir lain kan, itu emang jago bicara, cuman levelnya masih nasional guys. Tapi kalau Anies guys, dia udah level internasional. Makanya inilah guys yang bikin saya takjub guys. Oke guys ya, saya kira cukup sekian dulu ya. Jadi kalau ada tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik, langsung aja guys berikan di kolom komentar, biar bisa menjadi referensi bagi siapapun yang membacanya guys, untuk memilih paslon yang terbaik bagi mereka guys ya. Oke guys, saya cukupkan video ini, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.